Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 3 Maret 2020 berjudul Dengan Anugerahnya Saja. Ayat inti kita terdapat di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Mari kita ikuti penjelasannya. Mustahil dengan kekuatan sendiri melarikan diri dari lubang dosa yang di dalamnya kita tenggelam. Hati kita jahat, kita tidak dapat mengubahnya. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dicatat di dalam Ayub 14 ayat 4. Buku Roma pasal yang ke-8 ayat 6. Pendidikan, kebudayaan, penguasaan kehendak, usaha manusia, semuanya mempunyai kegunaannya masing-masing. Tetapi di sini semua itu tidak berdaya sama sekali. Semua yang disebutkan di atas mungkin saja menghasilkan tabiat yang amat baik secara lahiriah, namun tidak dapat mengubah hati, tidak dapat membersihkan sumber kehidupan batin itu. Harus ada satu kuasa yang bekerja dari dalam, satu kehidupan baru dari atas, sebelum manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan. Kuasa itu ialah kuasa Kristus. Hanya anugerahnya saja yang dapat menghidupkan segala kuasa jiwa yang tiada berdaya itu, menariknya kepada Allah, kepada kekudusan. Juru Selamat berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, kalau dia tidak menerima satu hati yang baru, kerinduan-kerinduan yang baru, maksud-maksud dan motif yang baru, yang menuntun menuju kepada satu kehidupan baru, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dicatat di dalam Yohanes 3 ayat 3. Pikiran yang mengatakan bahwa satu-satunya yang perlu dipertumbuhkan ialah yang baik yang memang sudah ada di dalam diri manusia secara alamiah adalah merupakan satu pikiran yang sesat dan amat berbahaya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Dicatat di dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 7. Tentang Kristus tertulis sebagai berikut. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Satu-satunya nama yang dikaruniakan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dicatat di dalam Yohanes pertama ayat 4, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tidak cukup hanya sekedar mengerti kelembutan kasih Allah, melihat sifat kemurahannya dan kelembutan seorang Bapa. Tidak cukup hanya dengan mengenal hikmat dan keadilan hukumnya, melihat bahwa hukum itu didasarkan atas prinsip kasih yang abadi. Rasul Paulus melihat semuanya ini ketika ia berseru, aku menyetujui bahwa hukuman itu baik. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga kudus, benar dan baik. Bahkan ditambahkannya di dalam jeritan jiwa, pedih dan dengan rasa putus asa. Aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Dicatat di dalam Roma 7 ayat 16, 12 dan 14. Dia merindukan kesucian dan kebenaran, hal mana dia sendiri tak berdaya memperolehnya, lalu berseru,
Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dicatat di dalam Roma 7 ayat 24. Jeritan demikianlah yang keluar dari bibir orang-orang yang dibebani dosa di segenap penjuru dunia pada sepanjang zaman. Untuk semua ini hanya ada satu jawaban, yakni lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dicatat di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 29. Dicatat di dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 18 hingga 19. Saudara-saudaraku para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada kami bahwa dengan anugerah saja kami dapat diselamatkan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Terpujilah namamu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka di hari ini agar mereka dapat melayani umat-umat Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Hamba juga menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah, para siswa yang ada di setiap lembaga pendidikan. Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak, bukan hanya sekedar mereka memperoleh pengetahuan di dunia ini, tetapi yang paling terutama adalah mereka mengenal dan memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan dengan hikmat sorga, agar mereka dapat melayani para pasien di hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan ke dalam tangan Tuhan di hari ini. Engkau urapi mereka, Engkau berkati mereka, agar biarlah mereka juga bertanggung jawab dalam tugas dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan senantiasa. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu akan menjadi milik bagian mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuk.